menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Ashley yang menjadi babysitter di keluarga kaya raya. Ia diperankan oleh Olivia de Jong. Suatu ketika, keluarga kaya itu pun pergi meninggalkan anaknya yang berumur 12 tahun bernama Luke. Dia diperankan oleh Levi Miller. Karena hal itu pun, Ashley harus menjaga Luke sampai menunggu orang tua dia pulang. Awalnya malam mereka seperti biasa, namun semua itu berubah ketika ada perampok yang mencoba masuk ke dalam rumah. Penasaran kan bagaimana cerita dari film ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rangkum filmnya. Film diawali dengan Luke yang sedang berbincang dengan sahabatnya yang bernama Gareth. Luke pun membicarakan perihal ketertarikan ia dengan Ashley, yaitu babysitternya sendiri. Gareth pun berkata bahwa hubungan antara Luke dan Ashley tidak akan terjadi karena usia mereka yang terlampau jauh. Ditambah, Ashley adalah wanita yang sempurna dan tidak mungkin mau berpacaran dengan anak kecil berusia 12 tahun. Luke yang mendengar itu pun merasa kesal kepada Gareth sebab dia sudah optimis sekali bahwa Ashley akan menerima cintanya. Sedikit informasi nih, di sini Ashley sudah menjadi babysitter Luke sejak dia berumur 6 tahun. Entah karena mungkin Luke kebanyakan nonton film semi Jepang, Luke pun mulai mencintai Ashley dan juga ingin sekali melakukan pembuahan dengannya. Ya, mungkin dia tergoda dengan kecantikan dan kemolekan tubuh indah milik Ashley. Lanjut. Tak lama kemudian, Ashley pun datang dan sedikit berbincang dengan orang tua Luke. Orang tua Luke pun berpesan agar Ashley menjaga dan mengawasi Luke. Mereka juga berkata bahwa mereka akan pulang jam 3 dini hari, sebab mereka ingin merayakan malam Natal dan mengenang masa indah sewaktu pertama berjumpa di restoran favorit mereka. Setelah orang tua Luke pergi, Luke pun mengajak Ashley untuk menonton film bersamanya di ruangan keluarga. Akan tetapi, Ashley malah meminta dia untuk menonton film sendiri, karena Ashley ingin menelpon pacarnya, Ricky. Hal itu pun membuat Luke menjadi cemburu karena ia ingin sekali menikmati waktu berduaan dengan Ashley. Lucas, what are you doing? Oh, you want? No, you are way too young to be drinking. Give me that. Oh, this? Yes. Setelah Ashley menelpon Ricky, dia pun mengajak Luke untuk menonton film bersama dan memakan pizza yang dipesan oleh orang tua Luke. Ketika mereka sedang asik menonton film, Ashley pun mendengar seperti ada suara dari luar jendela. Namun saat Ashley bertanya pada Luke, dia tidak mendengar apa-apa. Why would they go into the attic? It's so stupid. Di saat Ashley ketakutan karena menonton film horor, secara mengejutkan Luke pun mencoba menebruk Ashley dengan paksa. Ashley pun melarang Luke dan berkata sepertinya dia sedang mabuk karena telah meminum miras milik orang tuanya. No, Luke. Why? What? No, just because, Luke. Look, I know you've been drinking. So have you... Tiba-tiba telepon rumah pun berdering dan ketika Ashley mengangkatnya tidak ada yang berbicara. Saat Ashley menoleh ke dapur, dia pun terkejut dengan pintu dapur yang sudah terbuka. Seketika itu pun ia meminta agar Luke memberikan HP-nya. Tapi sayangnya Luke malah melempar HP Ashley ke dalam akuarium. Oh, God damn it, Luke. Sorry. God damn it, you know what that cost me? Hey, Secara tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Ketika Luke dan Ashley menghampirinya, ternyata itu adalah Gareth, sahabat Luke. Namun teror pun masih berlanjut sebab ada seseorang yang melemparkan sebuah batu ke jendela lantai 2. Di batu itu pun ada tulisan bahwa jika kalian pergi, kalian akan mati. What? My phone always works here. Ketika mereka ke lantai bawah, ada seseorang yang menyorotkan lampu ke dalam rumah. Seketika itu pun Gareth panik dan langsung mencoba keluar dari rumah. Akan tetapi ketika Gareth kabur, dia pun tertembak oleh seseorang. Garrett! Garrett! Ashley yang melihat itu pun mencoba melindungi Luke dan mendorongnya agar tidak terlihat dari jendela. Dengan posisi yang sangat strategis, Luke pun merasa keenakan ketika ditindih oleh Ashley. Mereka berdua pun mencoba untuk memberanikan diri mengambil senjata di kamar lantai 2. Ketika mengendap-endap, Ashley dan Luke pun melihat ada seseorang membawa shotgun yang sedang mencari mereka. Mereka pun mencoba bersembunyi di ruangan laundry. Ketika mereka sadar bahwa perampok itu ke lantai bawah, Luke yang sok pahlawan itu pun mencoba melindungi Ashley dengan mengambil pistol orang tuanya hingga hampir saja membuat mereka ketahuan.
Di saat mereka bersembunyi di lemari, Ashley pun merasakan ada hal yang janggal dengan perampok itu. Karena topeng yang dia pakai sama persis seperti topeng punya Luke. Dan benar saja, ternyata perampok itu adalah Gareth. Kejadian ini semua pun hanya sebuah permainan Luke dan Gareth yang sudah direncanakan dari awal film tadi. Ashley yang mengetahui itu pun marah dan berkata bahwa Luke adalah bocah egois yang sakit jiwa. Dia juga mengancam akan melaporkan ini semua kepada orang tua Luke. Why? Why would you do that? Who's gonna go save you but dipshit here? Luke, your friend is holding a... Di saat Ashley mencoba turun ke lantai bawah, tanpa diduga dan tanpa dikira, Luke menampar Ashley hingga membuat dia terjatuh ke tangga yang membuat Ashley pingsan. What the fuck did you just do? Scene pun berpindah ke Ashley yang tersadar dengan tangan dan mulut terikat lakban. Di hadapannya pun sudah ada Luke dan Gareth yang ingin berbuat sesuatu kepada Ashley. Luke pun meluapkan semua isi hatinya kepada Ashley. Namun hal itu tetap saja membuat Ashley membencinya sebab Luke sudah sangat keterlaluan. Luke yang kesal itu pun bermain permainan jujur atau tantangan kepada Gareth. Lalu Gareth pun memberikan tantangan kepada Luke untuk menyentuh buah dada Ashley. Tanpa rasa ragu, Luke pun mencoba menggerayangi buah dada milik Ashley dengan wajah penuh birahi. Di saat giliran Gareth, dia pun meminta agar Luke memberikan ia tantangan untuk mencium Ashley. Akan tetapi, Luke pun tidak mengizinkan Gareth melakukan hal itu, sebab Ashley hanya boleh disentuh oleh Luke. Gareth pun kesal dengan Luke yang egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal ini semua terjadi berkat bantuannya. So why do you get to have all the fun? She's my babysitter. You don't touch her. Then what am I even doing here, dude? We were just... Di tengah-tengah keadaan yang sedang memanas, tiba-tiba ada tamu yang mengetuk pintu. Dan orang itu adalah Ricky, pacarnya Ashley. Dia pun mencari keberadaan di mana Ashley sebab Luke berkata bahwa Ashley tidak ingin menemuinya. Ia pun tidak langsung percaya dengan Luke karena Ashley lah yang meng-SMS ia dan meminta agar Ricky datang. Di saat Ricky sedang mencari Ashley, Luke pun mencoba memukul Ricky. Tapi untungnya Ricky berhasil memukul balik Luke. Seketika itu pun Luke langsung menusuk pipi Ricky hingga berdarah-darah. Hey, drop it. Drop it. I'm serious. I'll blow your fucking... Akan tetapi, Ricky masih tetap kuat dan mencoba melawan Luke. Namun, Ricky pun harus kalah karena diancam akan ditembak dengan Gareth. Luke yang melihat kesempatan emas itu pun langsung memukul kepala Ricky sampai tak sadarkan diri. What the fuck? Shit, what do we do now? It's exciting. No. Sambil bergoyang kegirangan, dia pun membersihkan bercak darah Ricky di lantai agar tidak ketahuan oleh kedua orang tuanya. Why can't we just roofie them both? Tak lama setelah itu, Ricky pun datang bersebelahan dengan Ashley. Ternyata yang meng-SMS Ricky bukanlah Ashley, melainkan itu adalah Luke dengan menggunakan HP Ashley yang masih hidup setelah tercebur ke dalam akuarium. Tak puas dengan itu, Luke pun memanggil satu mantan Ashley yang bernama Jeremy untuk datang dan menjadi tawanannya. Alasan ia melakukan itu pun hanya karena dia ingin membuktikan kepada Ashley bahwa di antara mantan dan juga pacarnya, Luke lah yang paling mencintainya. Luke, listen to me, okay? You don't know what you're doing. Selagi Luke menelpon Jeremy, Ashley pun berusaha untuk melepas ikatan di tangan dan kakinya agar bisa kabur dari Luke. Sehabis itu, Luke pun menyiksa Ricky dengan cara melemparkan sebuah cat kaleng dari lantai atas seperti layaknya film Home Alone. Saat percobaan pertama, kaleng cat itu gagal mengenai Ricky. Sampai tanpa dia dan Gareth sadari, Ashley pun berhasil melepaskan ikatannya lalu mengambil pistol Luke dan menodongkannya pada Luke. Bukannya malah takut, Luke malah melemparkan cat kaleng itu sampai mengenai kepala Ricky hingga membuat ia tewas seketika. And it just exploded. I told you, Garrett. I told you. Ashley pun dibuat kaget dan bingung karena Luke malah terlihat kegirangan ketika mengetahui bahwa Ricky tewas. Ashley pun mencoba untuk menembak Luke, akan tetapi senjata itu ternyata tidak ada pelurunya. Garrett, get her. Seketika itu pun Ashley mencoba untuk lari dan keluar dari rumah tersebut. Namun sangat disayangkan sekali ketika ia sudah sampai di luar, Luke pun melempar batu kepada Ashley dan membuatnya pingsan lagi.
Scene berpindah ke Ashley yang kembali disekap oleh Luke. Kali ini Luke mengikatnya dengan lakban dan juga hiasan lampu Natal agar Ashley tidak bisa kabur lagi. Dia pun mencium kening Ashley dan membelai mesra pipinya dengan penuh rasa cinta. Bukannya dibalas cinta, Ashley malah membalas belayan Luke dengan tendangan ke arah ujung buah Luke. Kemudian Luke pun keluar untuk menemui Jeremy yang sudah sampai di belakang rumah Luke. Setelah Luke pergi, Ashley pun memohon agar Gareth mau membuka ikatannya dengan imbalan bahwa ia tidak akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Sementara itu, Luke pun menemui Jeremy di belakang rumah dia. Di sana, Luke pun menipu Jeremy dengan cara meminta ia untuk duduk dan menulis surat permohonan maaf untuk Ashley. Lalu secara mengejutkan, Luke pun membunuh Jeremy dengan jebakan yang sudah ia rancang sebelumnya, dengan cara membuat Jeremy tergantung seperti layaknya bunuh diri. Sungguh anak yang sangat amat licik. Di sisi lain, Gareth pun mencoba untuk melepas ikatan Ashley. Namun belum sempat ia melepaskan ikatan kedua, tiba-tiba Luke datang dan langsung menembaknya dengan shotgun sampai-sampai membuat Gareth sekarat. Gareth pun syok dan berteriak minta tolong. Akan tetapi Luke malah menembak kepala Gareth sampai ia tewas. Fuck you! Fuck you! Awalnya Luke pun sedih dengan kematian Gareth. Namun seketika wajahnya berubah menjadi seperti tidak bersalah. Di sini sudah terlihat bahwa Luke adalah seorang psikopat. Setelah itu, Luke pun menghampiri Ashley lalu bersandar di bahunya. Ia pun meluapkan semua isi hatinya dan berkata bahwa semua yang ia lakukan hanya untuk membuktikan ketulusan cintanya kepada Ashley. Ashley pun hanya diam membeku dan mencoba untuk berpura-pura bahwa ia sudah mati. Secara mengagetkan, Luke pun membunuh Ashley dengan cara menusuk lehernya dengan sebilah pisau. Sehabis membunuh Ashley, ia pun membereskan semua bekas pembunuhannya dan juga memanipulasi kejadian itu dengan membuat Jeremy seolah-olah pelaku pembunuhan mereka semua. Kemudian dia pun pergi ke kamarnya untuk mengganti baju dan berpura-pura kalau dia sedang tertidur. Sungguh Luke psikopat yang sangat licik. Ketika orang tua Luke pulang, mereka pun histeris dan panik melihat kejadian naas yang terjadi di rumahnya. Seketika itu pun mereka langsung menelpon polisi. Scene pun berpindah ke Luke yang sedang ditenangkan oleh ibunya. Dengan memasang wajah polos, ia pun berlaga seperti tidak tahu apa yang sedang terjadi. Secara mengejutkan, ia pun dibuat kaget bukan kepalang dengan polisi yang berteriak bahwa ada satu orang yang masih hidup. Rupanya orang itu adalah Ashley. Polisi pun berkata bahwa Ashley hidup karena ia berhasil menghambat pendarahannya menggunakan lakban yang ditempelkan di lehernya. Luke yang melihat itu pun panik dan langsung berkata kepada ibunya bahwa dia merasa khawatir dan ingin menjenguk Ashley di rumah sakit. Jadi inti dari segala inti film ini tuh kayaknya si Luke cuma ingin membuktikan bahwa dia bukanlah anak kecil biasa kepada Ashley. Ya mana ada coba anak kecil biasa yang bisa membunuh orang dan juga sahabatnya sendiri. Di film ini kita memang sudah diperlihatkan bahwa Luke memang seorang psikopat ketika ia membunuh Ricky tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ditambah dengan dia yang selalu berbohong dan juga sudah merencanakan rencana jahatnya sampai sedetail mungkin. Kalau ada yang bertanya siapa yang melemparkan batu dan menyorotkan lampu, jadi sepertinya yang saya simpulkan bahwa yang menyorotkan lampu itu adalah mobil ayahnya Luke yang lumayan mewah. Jadi mobil itu dikendalikan dari jauh oleh Luke. Dan kalau yang melempar batu itu sepertinya adalah rancangan mesin yang Gareth buat karena Gareth adalah orang yang pintar. Begitupun dengan orang yang menembak Gareth, sepertinya itu juga cuma mesin rancangan Gareth. Ya mungkin kenapa si Luke bisa jadi psikopat itu karena dia kebanyakan nonton film Saw dan juga film psikopat.
Jadi buat kaulah muda dan kaulah tua, awasin anaknya ya, jangan sampai nonton film-film psikopat.